Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti hari-hari berikutnya, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian selanjutnya. Ide kajian ini berawal dari ketika aku melihat videonya Tovia Singer, seorang rabi Yahudi, Tovia Singer, di mana dalam pernyataannya gitu, apa yang dia sampaikan gitu, dia mengatakan bahwa kata tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran begitu. Jadi itu yang aku mau komentari. Untuk hal-hal yang lain itu aku setuju gitu loh. Jadi batasan diskusi kita kali ini, benarkah kata tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran? Itu ya. Sedangkan untuk videonya Rabi Tovia Singer, kalian bisa lihat di YouTube itu tentang ketika ada seorang muslim bertanya tentang apa arti kata ehad. Itu. Ya. Di sana dijelaskan gitu. Nah, dalam penjelasan itu, Rabi Tovia Singer mengatakan bahwa tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi aku hanya mau meluruskan yang itu. Karena apa? Dalam perdebatan antara Islam Kristen, dari pembicara Islam mengatakan bahwa kata Tritunggal, kata Trinitas itu tidak Alkitabiah. Tidak ada pernyataan itu di dalam Alkitab. Nih, Alkitab setebal ini itu tidak ada di dalamnya kata Tritunggal. Tidak ada. Baik dalam berbagai macam edisi terjemahan, tidak ada kata Tritunggal. Tidak ada. Nih, tidak ada. Nih, tidak ada. Tritunggal, Trinitas, apapun tuh tidak ada. Atau sebuah diksi atau sebuah kalimat yang bisa dimaknain menjadi Tritunggal, itu tidak ada. Atau sebuah narasi yang bisa diterjemahkan sebagai sebuah Tritunggal, itu juga tidak ada. Itu bukti bahwa Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Itu yang dicangkokkan sebagai doktrin kepada Kristen gitu loh. Karena permasalahannya di mana? Nanti bermasalah tentang siapa Yesus, terus bermasalah lagi tentang tunggal atau Tritunggal di sana. Jadi masalah ketika teman-teman Islam mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak Alkitabiah dan tidak ada di dalam Alkitab, itu dibalas oleh teman-teman Kristen mengatakan bahwa tauhid pun itu tidak ada di dalam Al-Quran gitu loh. Tidak ada. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Kata tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau orang Kristen mengatakan bahwa kata tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran, itu kita bisa maklumi karena memang bukan kitab mereka gitu loh. Tetapi kalau seorang Islam tidak mengerti apakah kata tauhid itu ada atau tidak sih di dalam Al-Quran, lah kalau nggak mengerti itu berarti dia pekok gitu loh. Pekok itu kan apa? Nggak mau ngaji gitu loh. Kita di dalam Islam itu ada dua tugas. Tinggal posisimu itu
pinter apa pekok, gitu aja. Kalau kamu pinter, kamu ngulang. Kalau kamu pekok, kamu ngaji. Kalau kamu ya pinter ya pekok, berarti kamu yang ngaji, yang ngulang. Seperti aku ini pekok, maka aku ngaji. Aku ini pinter, maka aku ini ngulang, gitu loh. Maka pilihannya orang Islam itu, generasi Islam itu ngaji utawa ngulang, mengaji apa ngulang. Nek kon nggak ngaji kon ngulang, nek kon nggak ngulang kon ngaji, utawa kon ngaji kon ngulang. Kalau bahasa Indonesianya tuh ngaji itu belajar, ngulang itu mengajar. Jadi pilihan hidup itu Anda belajar atau Anda mengajar, tinggal posisi Anda. Kalau Anda sudah punya pengetahuan, Anda mengajar. Kalau Anda belum punya pengetahuan, Anda belajar. Kalau Anda keduanya, seperti aku ini keduanya, aku ya belajar ya mengajar. Aku masih ngaji loh, gitu loh. Masalahnya kalau Anda tidak ngaji, Anda menjadi pekok, gitu loh. Nah, pekok itu harus dihilangi lewat ngaji itu. Ya. Jadi kalau dibilang pekok itu pahamnya bukan sebuah hinaan, bukan, tapi ngajak kalian supaya ngaji. Tapi kan aku gayanya gaya jalanan, nggak gaya basa-basi. Kon pekok, nggak gelem pekok, ya kon ngaji. Itu maksudnya. Jadi diksinya itu dilihat. Di sini tidak ada unsur menghina, menistakan, menjatuhkan, tidak. Tapi gaya bahasa aku tuh gaya bahasa jalanan, nggak ada ngaling-ngaling, langsung aja to the point. Kamu nggak ngerti, kon nggak ngerti yo, pekok kon. Supaya ngerti, ayo ngaji. Gak kelem ngaji, perlu guru tak tekakno. Nah, jadi aku mengkritisi, tapi memberikan solusi. Mengatakan orang pekok, tapi kalau dia mau pinter, mau ngaji, ayo ngaji kita. Kumpulkan orangnya ada berapa, nanti guru aku datangkan. Gitu. Oke. Sebetulnya masalah tauhid ini kita tidak bisa terlepas dari masalah bahasa. Bahasa akan berarti kita akan melihat dulu sebetulnya bahasa itu gimana sih, gitu ya. Dalam bahasa itu sebetulnya kata itu hanya ada 3, ya. Aku harus pelan-pelan ini karena kita menyangkut bahasa ini harus teliti, gitu. Ada, perhatikan di sini dulu, ada kata kerja, kata kerja. Ya, ada kata benda, ya. Nanti ada kata lain, ya. Kata kerja itu disebut fiil. Ini kita belajar bahasa Arabian ya, bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran beda. Al-Quran itu Arabian, bahasa rumpun Arab, bukan Araban. Kalau Araban itu Arab. Jadi Al-Quran itu bukan produk budaya. Maka bahasa itu, bahasa firman itu bahasa Arabian, rumpun Arab. Ini nanti kita bahas lain kali. Yang penting ini dulu perhatikan. Kalau kata benda itu isim, ini istilahnya. Ya. Bukan kata benda, bukan kata kerja, itu harf atau harb. Nih, ya. Ini nanti akan fiil itu macam-macam, isim itu macam-macam, harf juga macam-macam. Tapi intinya 3 dasar ini fundamentalnya itu ada di sini. Fundamental bahasa kata itu di sini. Jadi ini memang yang harus dipahami dahulu. Ya. Nah, sekarang aku akan jelaskan begini. Sebuah kata, sebuah diksi dalam sebuah narasi itu memang akan cenderung berubah-ubah karena dia dituntut oleh rangkaian kalimatnya, gitu loh. Tuntutan kalimatnya itu menuntut dia untuk berubah. Misalkan ada sebuah kalimat she is going, terus tiba-tiba menjadi she is gone seperti judul lagu. Terus kita ngomong nggak ada gone di situ. Ya memang nggak ada karena gone-nya itu di kalimat yang lain ada terus going.
Dia presentnya mau kemana? Continuous tense atau past tense? Kan begitu. Tapi semua orang tahu bahwa go and gone itu dalam satu makna. Dengan nanti pengaruh waktunya yang akan menuntut dia berubah. Gitu. Ada suara gorengan ya. Bawa istriku lagi goreng-goreng. Salah. Minum dulu. Oke, di sini ya, fiil, isim, harf, kata kerja, kata benda, kata lain. Ya. Oke, nanti kata kerja itu ada kata kerja asli, ya, ada kata kerja jadian, ada kata benda asli, atau kata benda jadian. Itu ya, seperti ini. Kalau cangkul itu kata kerja. Ya, kata benda asli. Nanti dia menjadi kata kerja jadian mencangkul. Artinya mencangkul, kata kerja itu dibentuk dari kata benda cangkul. Kebalikannya, kata kerja asli, yaitu makan, kata kerja asli. Nanti dia bisa menjadi kata benda jadian, apa? Makanan. Ya, pahamin dulu dikit-dikit. Tuh. Dah, sekarang kita masuk ke sini. Banyak di Al-Quran itu tentang kata-kata wahid. Sementara kita fokus ke wahid dulu ya. Nanti di video lain aku akan jelaskan apa itu wahid, apa itu ahad. Tapi aku tidak mau campur dulu, nanti kalian tidak begitu tidak begitu fokus. Aku ingin fokus kita ke wahid dulu ya. Nanti ahadnya kita bicarakan di video lain, kajian lain gitu. Di gini, kata-kata wahid itu banyak di Al-Quran. Di antaranya di surat 4 171 ya, An-Nisa ya. Baru di surat 2 163. Baru di surat 5 73 ya. Nanti banyak lainnya, nanti cari sendiri. Ini semua ya mengandung kata, aku harus pelan-pelan ya. Di sini wahid. Ya, perhatikan wahid. Di surat An-Nisa 171, surat 4, di surat Al-Baqarah surat 2 163, nomor ayatnya. Di surat Hidangan Al-Maidah surat 5 nomor ayatnya 73. Itu ada kata wahid, dan nanti cari kata-kata wahid dalam Al-Qur'an itu banyak. Ini hanya contoh aja. Kata-kata wahid ini itu dari ini loh. Nih, perhatikan. Wahid. Wahid ini ya. Ini sudah ya, aku hapus ya. Bentar. Aku tarik ke sini, perhatikan. Aku tarik ke sini. Kata wahid ini ya bisa bermakna satu, dia sebagai isim fa'il. Isim fa'il. Nih. Ya. Isim fa'il ya. Isim fa'il, dia bisa menjadi harf. Nih dia. Ya. Dia bisa menjadi isim fa'il. Kata wahidun itu wahid itu ya. Dia bisa menjadi harfun, harf. Tinggal kemana? Karena kan kalimatnya kita lihat. Isim fa'il itu berarti dia pelaku
apa? Pemersatu. Ya. Kalau harfan itu udah bilangan apa? 1. Oke. Yes ya. Jadi dia akan diterjemahkan sebagai pemersatu, sebagai isim fa'il atau sebagai harfu. Nanti lihat rangkaian kalimatnya. Seperti bisa. Artinya apa? Oh, dia bisa naik motor. Ya. Itu berarti dia canggih naik motor. Bisa mengendarai motor. Hati-hati dengan kata lain. Ah, bisa aja. Sudah lain lagi artinya bisa itu. Bisa aja itu kalau Jawanya itu kemeruh. Gitu loh. Nanti tanya orang Jawa. Kemeruh itu bisa aja lu gitu. Kemeruh kamu itu. Apa ya? Sok tahu gitu. Ah, bisa aja. Kan lain, tapi sama-sama bisa gitu. Ini juga rangkaian kalimat itu menentukan apakah wahid itu akan menjadi isim fa'il atau harfun, itu lihat rangkaiannya gitu. Jadi dia punya dua makna, sebagai pelaku pemersatu atau satu. Itu rangkaian kalimatnya. Oke. Ya, wahidun ya. Sekarang kita ke wahada. Nih, perhatikan, saya kasih merah ini, nggak tahu di videonya, semoga jelas warna merahnya. Kalau di sini jelas, wahada, ya, ada. Ini artinya apa? Menyatukan, ya. Wahada ini menyatukan, ya, satu menyatukan. Wahada. Sekarang wahada yang pakai tasdid. Ini ya. Ini sini. Ini lihat ini perbedaannya. Ini nggak ada tasdidnya ya. Tasdid ku opo aku yos orang jelas wis apa itu tasdid, kamu tanya lah sana. Masa aku mau jelaskan lagi. Ini ya. Menyatukan wahada. Ini pakai tasdid ya. Ini telah. Telah apa? Ya telah ini, telah menyatukan. Satu atau pemersatu tadi, ya. Satu, ya, menyatukan, ya. Terus telah menyatukan, telah menyatukan. Oke. Sekarang lari ke sini dia. Ini ya ini, sorry. Ini artinya apa? Lagi atau akan atau apa ya? Sedang. Ada kan ada ya dia. Di sini kan nggak ada ya, tambahnya. Ini lagi atau sedang atau akan. Sedang sama akan memang agak sulit, nanti lihat rangkaian kalimatnya juga. Makanya saya pakai lagi aja gitu. Jadi urutannya di sini satu menyatukan, telah menyatukan, lagi menyatukan, baru intinya di sini. Lihat nih di sini. Ini semoga ada yang bisa menjelaskan kepada Rabi Topia ya. Rabi Topia itu, Rabi itu guru dia gurunya Yahudi, dia orang Yahudi, bangsa agamanya Yahudi, bangsanya ya Israel tentunya. Nggak tahu kalau dia berubah kebangsaan, karena dia sering di Amerika, aku juga nggak tahu. Kalau kebangsaan itu bisa berubah-ubah kan ya. Tapi kalau kebangsaan itu bisa dilihat, sebetulnya kebangsaan itu tidak bisa berubah-ubah, karena kebangsaan itu genetika. Itu berdasarkan biologis, tapi berdasarkan nation memang dia bisa berubah. Seperti saya ngurus ingin menjadi bangsa warga negara mana itu bisa gitu. Tapi kalau agama itu tidak sama dengan bangsa. Nah, ini
saya nggak tahu apakah kebangsaannya tetap Israel atau sudah pindah menjadi warga negara Amerika, nggak tahu. Tapi secara ras dia Israel dan secara agama dia Yahudi. Makanya dia Rabi Tovia Singer, dia Rabi itu guru atau kiai lah, kiainya Yahudi gitu. Sampaikan ke beliau kalau Anda punya akses supaya beliau juga tahu gitu. Di sini dia, ini tauhid, ya tauhid. Di sini dia sudah menjadi dia sudah menjadi kata benda abstrak. Tauhid. Apa artinya? Ya. Apa artinya? Penyatuan. Jadi arti tauhid itu dia bentuknya kata benda abstrak, artinya penyatuan. Di sini hati-hati. Penyatuan apa? Penyatuan apa? Di sini harus hati-hati. Hati-hatinya di mana? Bahwa di sini sebetulnya kita itu sebagai objeknya, sebagai objek, Allah itu sebagai subjeknya. Ngerti? Allah itu sebagai subjek, kita menjadi objek dalam konteks ini, tauhid ini. Artinya apa? Yang jadi permasalahan itu di kita. Penyatuan itu penyatuan dalam pusat kesadaran kita, pada logika kita, pada nalar kita nanti yang dibenamkan ke dalam hati kita. Itu penyatuannya itu di kita. Kalau Allah itu sudah jelas satu, tapi banyak orang memahami Allah itu kan bermacam-macam. Tritunggal itu bukan satu, tapi 3 dan 1. Kan? Begitu. Jadi penyatuan itu penyatuan kita bahwa Allah yang banyak macam-macamnya itu semua dibuang, hanya tinggal satu itu. Ya siapa? Ya Allah itu. Itu tauhid. Gitu. Paham ya? Jadi objeknya kita, subjeknya Allah, gitu loh. Jadi Allah itu kalau dalam Bible itu Allah yang cemburu. Dia tidak mau dimadu. Gitu loh. Dia hanya tunggal. Satu, tidak ada selain dia. Gitu loh. Ya, jelas ya? Penyatuan. Penyatuan dalam kesadaran yang dibenamkan ke hati kita bahwa Allah itu satu, membuang semua selain Allah. Itu tauhid. Oke? Dan aku sudah jelaskan bahwa tauhid ini adalah pergeseran bentuk kata dari kata. Nah, sekarang ini kan sudah jelas ya. Aku hapus yang lain sekarang. Pernyataan sudah jelas. Hapus yang lain. Aku hapus. Ya, tauhid itu pergeseran bentuk kata karena tuntutan narasinya dari mana? Dari wahid. Jadi dari tauhid ini dia ke wahid. Sementara wahid banyak di Al-Quran seperti yang aku jelaskan tadi. Ada di surat 4:171, surat 2:163, surat 5:73 dan banyak di surat-surat lain. Silakan nanti dicari aja pakai apa? Android itu apa? Apa namanya, aku kurang paham itu. Alkitab atau Al-Quran atau elektronik atau apa namanya lah. Kan bisa. Wahid gitu, berarti dia keluar gitu. Sementara aku kasih 3 surat itu, ya. Artinya apa? Kata tauhid itu mengakar pada Alkitab, mengakar pada Al-Quran, mengakar pada Al-Quran. Kata tauhid itu mengakar dalam Al-Quran, tetapi dia berbentuk kata karena tuntutan kalimatnya dia diambil dari kata wahid. Wahid ini banyak di sini. Jadi artinya kata tauhid itu mengakar dari Al-Quran.
Di Al-Quran dia dinyatakan wahid. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketunggalan Allah. Wahid. Oke. Sementara Tritunggal ataupun Trinitas itu tidak mengakar pada Alkitab, tidak Alkitabiah. Paham? Ketemukan aku dalam sebuah diskusi ilmiah untuk kita bahas, ada nggak Tritunggal Trinitas itu mengakar secara Alkitabiah seperti aku bisa jelaskan seperti ini? Ada nggak? Ada nggak sebuah kata, ada nggak sebuah kalimat, ada nggak sebuah diksi, ada nggak sebuah narasi yang itu bisa diterjemahkan sebagai Tritunggal atau Trinitas? Maka aku jamin tidak ada. Kalau ada, ketemukan. Pakar Alkitab mana? Ketemukan sama aku. Itu adalah sebuah dogma atau doktrin. Nanti aku jelaskan lagi video berikutnya apa itu dogma, apa itu doktrin yang ditancapkan, yang dihujamkan ke dalam kekristenan. Dan disinilah kekristenan mulai tercabut dari akal monoteistiknya Yudaism. Ini sudah aku jelaskan pada video kemarin bahwa aku membela Paulus. Jadi Paulus itu monoteistik. Lihat videonya. Karena kajian-kajianku dari satu video ke video lainnya saling terkait gitu loh. Ya. Oke. Jadi pada kajian kali ini aku sudah jelaskan. Maka teman-teman Islam, ngajilah kalian supaya ngerti gitu ya. Supaya ngerti, supaya bisa menjelaskan. Kalau ada orang bertanya tentang Islam, bisa menjelaskan gitu. Perkara orang mau Islam mau enggak itu bukan urusanmu, terserah sudah, nggak apa-apa. Orang agama itu laikul afidin kok. Tapi kita punya kewajiban, punya tugas menyampaikan. Sampaikanlah walau satu ayat. Bisamu tentang tauhid ya sampaikan. Tapi bagaimana kamu akan menjelaskan kalau kamu nggak pernah ngaji gitu loh. Nah, sekarang aku sudah jelaskan. Kalau kamu diskusi dengan baik, saling hormat, saling menghargai, yang bertarung itu pemikiran. Gitu loh. Nggak perlu menyerang secara pribadi, memalukan, nggak perlu, nggak begitu. Islam itu sebuah keindahan, maka harus disampaikan juga dengan keindahan. Maksudnya keindahan di sini ya keindahan akademis, gitu loh. Bukan keindahan romantis. Gitu. Artinya dia berpijak kepada argumentasi-argumentasi. Kalau kita berbicara agama ya kitab suci, gitu loh. Maka ketika kamu ditanya, apakah tauhid itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawab ada dan jelaskan seperti aku menjelaskan tadi. Oke? Dan kamu balik tanya kepada saudaramu, kepada temanmu, kepada sahabatmu yang Kristen, bisa nggak Pak? Bisa nggak Mas? Bisa nggak Mbak? Bisa nggak Om? Jelaskan kepada aku, ada nggak Tritunggal? Ada nggak Trinitas itu dijelaskan secara diksi atau narasi di dalam Alkitab? Gitu loh. Tolong sih saya jelaskan gitu. Ya, jadi dialognya bagus. Oke, itu dulu penjelasan dari aku. Sebentar, minum dulu. Bismillah. Begitu dulu penjelasan dari aku tentang meluruskan apa yang dikatakan oleh Rabbi Tovia Singer dan apa yang juga yang tidak diketahui oleh teman-teman Kristen dan teman-teman Islam. Sekarang sudah ngerti ya bahwa tauhid itu mengakar pada Al-Quran lewat kata wahid ya. Oke, sudah clear. Dan nanti aku bikin lagi video juga mengomentari tentang Rabbi Tovia Singer, itu tentang ahad yang dalam bahasa Ibrani-nya ehad. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen ya, like dulu, di komen, baru di subscribe gitu. Partisipasi Anda semua itu sebuah kehormatan bagi aku gitu loh. Terlepas Anda nggak harus setuju kok dengan kajian-kajian, nggak harus setuju. Tapi sebenarnya Anda terima dulu sebagai sebuah pemikiran gitu. Anda renungkan nanti gitu. Oke, itu aja. Ini juga mau beraktivitas pagi ini. Mudah-mudahan sarapannya udah jadi, udah masak.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nuwun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.